Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Bacaan dari kitab Yesaya, bab 6 ayat 1-8. Dalam tahun wafatnya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim ada di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutup muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutup kaki, dan 2 sayap untuk melayang-layang. Mereka berseru seorang kepada yang lain, "Kudus, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya." Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu aku berkata, "Celakalah aku binasa, sebab aku ini orang yang berbibir najis dan tinggal di tengah bangsa yang berbibir najis. Namun mataku telah melihat Sang Raja, Tuhan semesta alam." Tetapi seorang dari para serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara api yang diambilnya dengan subit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya pada mulutku serta berkata, "Lihat, bara ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Lalu aku mendengar suara Tuhan bersabda, "Siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang akan pergi atas namaku?" Maka aku menjawab, "Inilah aku, utuslah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang saya hormati, renungan saya pada tanggal 11 Juli 2020 ini berjudul Budaya Juragan dan Budaya Jongos. Bacaan diambil dari kitab Nabi Yesaya bab 6 ayat 1-8. Saudara-saudara, Yesaya 6 ayat 8 ini yang berbunyi, "Lalu aku mendengar suara Tuhan bersabda, siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang akan pergi atas namaku?" Maka aku menjawab, "Inilah aku, utuslah aku." Ini sangat mengesankan saya dan mengingatkan saya akan beberapa peristiwa yang saya alami. Peristiwa pertama yaitu ketika saya ditugaskan di salah satu paroki. Kepada Dewan Harian saya bertanya, apakah di sini biasa diadakan misa Imlek dan misa 1 Suro atau misa Suro? Mereka serentak menjawab, "Belum, Romo." Nah, bagaimana kalau kita coba? Mereka setuju. Lalu langkah pertama yang saya lakukan adalah mengadakan gelenian. Undangan diadakan melalui misa Minggu dan misa Suro. Di luar dugaan, yang hadir itu ada 22 orang. Mereka semua setuju, semua mendukung diadakannya misa Suro. Kebetulan waktu itu ketika saya bertanya kepada Dewan Harian, misa Suronya tinggal 3 bulan lagi. Lalu ketika semua setuju dengan berbagai macam alasan, satu pertanyaan saya yang membuat deadlock ialah, siapa yang bersedia menjadi panitia? Suasananya menjadi sunyi sepi sendiri. Tidak ada yang menjawab. Bosan dengan pertanyaan lagi, saya katakan, soal posisi dalam kepanitiaan nanti dulu. Yang penting siapa yang bersedia. Sunyi. Bosan dengan kesunyian, saya coba tunjuk. Katakan saja, "Pak Thomas ya." "Tidak, Romo.
Jangan, saya siap mendampingi yang muda saja. Oh, kalau begitu jadi ketua Pak Bagus saja ya. Jangan Romo, saya ini sudah mau melayani ini dan itu, sekarang sedang sibuk ngomong cucu dan sebagainya. Pokoknya beberapa orang yang saya tunjuk itu tambah namanya Joyo Indo Sastro Muntir. Akhirnya saya katakan, apakah Anda setuju jika nanti dalam rapat Dewan Harian saya katakan orang-orang yang hadir di dalam gelenian malam ini tidak setuju diadakan misa suro. Karena jalan pikirannya sama dengan orang menawari makan tetapi tidak menyediakan makan. Mengatakan baik dilaksanakan tapi tidak siap mengerjakan. Lalu siapa yang suruh mengerjakan? Tidak ada kan? Nah, baru setelah itu saya memberanikan diri sekali lagi menunjuk siapa yang menjadi ketua. Lalu jadilah kepanitiaan malam itu. Peristiwa kedua, menjelang Imlek saya mengadakan gelenian lagi. Saya kecewa karena yang hadir hanya 6 orang. 6 orang itu setuju diadakan misa Imlek. Pertanyaan saya ajukan, siapa yang bersedia menjadi panitia? Langsung ada yang angkat tangan, saya siap jadi sekretaris. Saya siap di perlengkapan. Saya siap seksi dana. Akhirnya tinggal 1 orang. Loh, ketuanya siapa? Dia tanya. Serentak mereka jawab, yo kowe to. Gelenian berlangsung tidak lebih dari 30 menit selesai. Saudara-saudara, ulasan saya terhadap peristiwa kedua dan pertama tadi ini bukan soal rasial, bukan soal Jawa dan Cina, jangan tersinggung. Ini soal mental juragan dan mental jongos. Dari istilahnya saja sudah kelihatan bahwa ini soal budaya. Budaya ini adalah warisan zaman kolonial Belanda. Ketika menduduki Jawa, Belanda membagi warga menjadi 3 kelas sosial. Kelas pertama adalah kelas Eropa, kelas kedua adalah kelas priayi, yaitu kerabat raja, kelas pegawai negeri, dan kelas pedagang. Kelas yang ketiga adalah penduduk asli, umumnya orang Jawa atau disebut inlander. Para inlander ini memang disebut kawulo alit, tidak tahu po bengkong artinya bodoh, dan memang tidak boleh mengenyam pendidikan yang berbahasa Belanda. Spesialisasi para inlander ini adalah mengerjakan pertanian, peternakan, pekerjaan-pekerjaan kasar lainnya. Kelas inlander inilah juga yang mengerjakan tugas-tugas pembantu rumah tangga menjadi pesuruh, jongos, atau batur, yang kerap kali hampir sama dengan budak, harus siap bekerja 24 jam dengan imbalan seadanya. Nah, kalau mereka tidak disuruh, juga mereka tidak bekerja, karena mereka tidak dituntut untuk kreatif dan sigap dalam bekerja. Sayangnya ada beberapa orang yang pintar tetapi kebablasan, yang masih ada sampai sekarang. Kalau diawasi bekerja baik, kalau tidak diawasi bekerja seenaknya. Ini mental batur. Kerjanya mau sedikit, upahnya mau tinggi. Suap menyuap itu masih berlaku keras di Indonesia kalau masih memelihara budaya kolonial ini, budaya jongos dan batur ini. Mental batur kan kerjanya mau sedikit, bayarannya tinggi. Lalu memang itu tugas para batur, kelas atasnya itu tugasnya mengatur strategi, memanage dan sebagainya. Mereka biasa dilatih dan diberi kesempatan untuk memimpin. Sedangkan kelas bawah ini tidak diberi kesempatan untuk itu. Peristiwa ketiga, sudah zaman milenial ini. Kerap kali saya mendengar dalam waktu tugas di salah satu paroki keluhan UMK,
Kenapa selalu diberi tugas yang itu saja, parkir, perlengkapan, pembantu umum? Lalu menjelang rapat saya menyiapkan UMK. Saya bilang, nanti kalau rapat kamu harus punya bargaining power, daya tawar. Katakan, kami siap jadi sekretaris 2, kami siap jadi bendahara 2, kami siap di multimedia, atau bahkan kami siap menjadi wakil ketua atau ketua 2. Dengan demikian kamu bisa menolak kalau diberi tugas yang itu saja. Selesai rapat saya tanya, "Lu tadi kok gak omong apa-apa dalam rapat?" Jawabnya, "Takut kok Romo." Ya ampun, ini masih memelihara peninggalan zaman kolonial. Lalu saya katakan, ya sudah, lain kali janji tidak akan terjadi lagi kan. Saudara-saudara, tidak usah menunggu zaman milenial. Yesaya yang hidup 70 tahun sebelum Yesus sudah berani mengatakan, "Inilah aku, utuslah aku." Yesaya ini sudah bermental juragan. Betul para kata-kata para motivator bahwa orang yang bermental juragan ini tidak mencari pekerjaan. Pekerjaan yang akan mencari mereka. Zaman sekarang, zaman milenial, pembagian kelas itu berdasarkan fungsi. Mereka yang tidak siap berfungsi dan berkontribusi dalam kehidupan bersama harus siap-siap menjadi kelas sampah, kelas buangan. Saudara-saudara, mari kita minta berkat kepada Nabi Yesaya agar kita ditulari mental seperti dia. Siap mengerjakan pekerjaan dengan baik, terutama di hadapan Tuhan. Kita berani mengatakan, "Tuhan, inilah aku, utuslah aku." Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Maria Fatima, doakanlah kami. Dan semoga kita selalu mengalami berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.